6 wakil Indonesia lolos ke perempat final Thailand Open. Tapi bukan itu yang bikin bulu kuduk merinding. Yang terjadi di lapangan bikin hati ikut berdebar. Halo Sobat Bulu Tangkis, kembali lagi di catatan badminton. Kali ini kita bakal bahas pertandingan super seru dari ajang Thailand Open 2025 yang berlangsung di Nimibutter Stadium, Pathumwan, Thailand. Turnamen ini merupakan bagian dari seri BWF Super 500 dan di babak 16 besar, Indonesia mengirimkan 10 wakil untuk bertarung habis-habisan. Tapi, yang bikin bangga, 6 dari mereka berhasil melangkah ke perempat final. Yuk, kita bahas tuntas siapa saja yang berhasil mencetak kemenangan dan bagaimana jalannya pertandingan mereka. Wakil pertama yang membuka kemenangan untuk Indonesia datang dari sektor ganda putra. Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto tampil tangguh menghadapi pasangan asal Cina Taipei, Lu Qingyou dan Wei Chunwei. Meskipun sempat kehilangan game pertama dengan skor 21-23, Fajar dan Rian menunjukkan mental juara mereka. Mereka bangkit di game kedua dan ketiga dengan skor 21-19 dan 21-15. Kemenangan ini sekaligus menegaskan posisi mereka sebagai unggulan pertama di turnamen ini. Tak mau kalah, sektor ganda putri juga menyumbangkan 2 kemenangan. Pasangan muda Melissa Trias Puspitasari dan Rachel Alessia Rose tampil luar biasa melawan unggulan ke-8 asal Malaysia, Go Pei Ke dan Teo Mei Sing. Mereka menang meyakinkan 2 game langsung dengan skor 21-18 dan 21-7. Penampilan dominan mereka ini menjadi kejutan menyenangkan buat publik bulu tangkis tanah air. Lalu ada pasangan unggulan kedua, Febriana Dwi Puji Kusuma dan Amalia Cahaya Pratiwi, yang juga berhasil menjejakkan kaki di perempat final setelah mengalahkan pasangan asal Kanada, Jacqueline Cheung dan Catherine Chee. Meski tidak disebutkan detail skor dalam hasil pertandingan, kemenangan mereka tetap jadi salah satu poin penting dalam keberhasilan Merah Putih di babak ini. Lanjut ke sektor ganda campuran, Indonesia mencatat 3 pasangan yang bertanding, 2 diantaranya sukses melaju ke babak 8 besar. Adnan Maulana dan Indah Cahyasari Jamil harus menghadapi rekan senegara mereka sendiri, Marwan Faza dan Aisyah Putri Pranata. Dalam pertarungan sesama Indonesia ini, Adnan dan Indah tampil lebih solid dan menang dalam 2 game langsung, 21-19 dan 21-13. Duel antar sesama wakil Indonesia ini memang selalu menyita perhatian karena menjamin 1 tiket ke babak selanjutnya. Sementara itu, pasangan Amri Shahnawi dan Nita Violina Marwah menghadapi ujian berat dari unggulan keempat asal Cina, Kuo Xinhua dan Chen Fanghui. Pertandingan berjalan sangat ketat dan berlangsung hingga 3 game. Amri dan Nita sempat tertinggal di game pertama, tapi mereka membalikan keadaan di 2 game berikutnya dengan skor akhir 19-21, 21-14, dan 21-19. Kemenangan ini menjadi bukti ketangguhan pasangan muda ini dalam menghadapi tekanan. Di sektor ganda putra, satu lagi pasangan Indonesia yang mencetak kemenangan adalah Sabar Karyaman Gutama dan Mohreza Pahlevi Isfahani. Menghadapi pasangan Cina Taipei, Chang Kochi dan Poli Wei, pertandingan berjalan ketat hingga 3 game. Namun, Sabar dan Reza berhasil menyelesaikannya dengan skor 21-15, 17-21, dan 21-15. Dengan kemenangan ini, sektor ganda putra menyumbang 2 wakil ke perempat final, memperbesar harapan Indonesia untuk meraih gelar. Sayangnya, tidak semua wakil Indonesia berhasil melaju. Lani Tria Mayasari dan Siti Fadia Silva Ramadhanti harus menyerah dari unggulan pertama asal Malaysia, Pearlitan dan Tina Ahmuralitharan, setelah bertarung 3 game dengan skor 17-21, 21-10, dan 15-21. Lalu di sektor tunggal putra, Alwi Farhan harus mengakui keunggulan ke-6 asal Jepang, Kenta Nishimoto. Alwi sempat mencuri game kedua, tapi akhirnya kalah dengan skor 15-21, 21-9, dan 13-21. Di sektor ganda campuran lainnya, pasangan Jafar Hidayatullah dan Felis Hapasaribu juga belum berhasil melaju, setelah dikalahkan pasangan Thailand yang menjadi unggulan ke-6, Decapol Faranukroh dan Supis Sarapai Wampran, dengan skor 2 game langsung, 13-21 dan 14-21. Secara keseluruhan, 6 wakil Indonesia yang melaju ke babak perempat final adalah Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto dari ganda putra, Melissa Trias Puspitasari dan Rachel Alessia Rose, serta Febriana Dwi Puji Kusuma dan Amalia Cahaya Pratiwi dari ganda putri. Lalu Adnan Maulana dan Indah Cahyasari Jamil serta Amri Shahnawi dan Nita Violina Marwah dari ganda campuran. Dan satu lagi Sabar Karyaman Gutama bersama Mohreza Pahlevi Isfahani di sektor ganda putra. Pertandingan babak 8 besar akan menjadi tantangan berikutnya yang pastinya lebih sengit. Tapi dengan performa solid seperti ini, harapan Indonesia untuk meraih gelar juara di Thailand Open 2025 masih sangat terbuka.
Mari kita terus dukung para pejuang bulu tangkis Indonesia agar bisa menembus final dan membawa pulang gelar juara. Jangan lupa untuk terus update perkembangan turnamen ini hanya di catatan badminton. Klik like jika kamu bangga sama perjuangan wakil-wakil Indonesia, subscribe biar nggak ketinggalan info terbaru, dan nyalakan lonceng notifikasimu sekarang juga. Sampai jumpa di video berikutnya, dan salam Smash! Alwi Farhan akhirnya membalas dendam yang tertunda, Fajar Grian tampil menggila, dan satu kejutan tak terduga dari sesama wakil Indonesia bikin penonton geleng-geleng. Apa yang sebenarnya terjadi di Thailand Open 2025 hari ini? Halo, Sobat Bulu Tangkis. Selamat datang kembali di catatan badminton, tempat di mana kita ngebahas habis semua kejutan, drama, dan aksi-aksi terbaik dari dunia bulu tangkis tanah air dan dunia. Hari ini, kita bakal kupas tuntas hasil pertandingan seru dari turnamen Thailand Open 2025, dan pastinya ada kabar gembira dari pahlawan muda Indonesia, Alwi Farhan, serta duo Maut Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto. Yuk, langsung kita mulai. Kita buka dengan pertandingan yang bikin deg-degan, duel antara Alwi Farhan melawan wakil India, Priyanshu Rajawat. Pertarungan ini berlangsung 3 game dan benar-benar jadi tontonan menegangkan. Alwi tampil percaya diri sejak awal, mengamankan game pertama dengan skor meyakinkan 21-13. Tapi, Rajawat nggak tinggal diam. Di game kedua, dia berhasil memaksa Alwi kehilangan ritme dan merebut kemenangan dengan skor 17-21. Namun, di game penentuan, Alwi menunjukkan mental baja seorang petarung muda. Dengan rally-rally panjang dan smash keras yang akurat, Alwi menutup pertandingan dengan skor 21-16. Kemenangan ini bukan cuma bikin Alwi lolos ke babak 16 besar, tapi juga membuat rekor pertemuannya dengan Rajawat kini imbang, 2 kali menang dan 2 kali kalah. Artinya, sekarang mereka sama-sama punya 2 kemenangan dalam 4 pertemuan terakhir. Yang menarik, performa Alwi ini masih jadi lanjutan dari penampilannya yang konsisten di ajang Sudirman Cup 2025. Ia menunjukkan bahwa dia bukan sekadar numpang lewat di turnamen besar. Dan di Thailand Open Super 500 ini, Alwi makin membuktikan diri sebagai tumpuan baru sektor tunggal putra Indonesia. Lawan berikutnya sudah menanti, yaitu Kenta Nishimoto dari Jepang. Buat yang ingat, ini bakal jadi laga balas dendam. Di pertemuan sebelumnya pada Badminton Asia Championships 2025, Alwi kalah straight game alias 2 game langsung dari Kenta. Kekalahan itu sekaligus mengakhiri langkah Alwi di babak 16 besar turnamen tersebut. Tapi sekarang, situasinya beda. Dengan modal kemenangan atas Rajawat dan performa yang kian solid, ini bisa jadi panggung sempurna buat Alwi untuk membalas kekalahan sebelumnya dan meraih tiket ke perempat final pertamanya di level Super 500. Beralih ke sektor ganda putra, Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto tampil ganas saat menghadapi pasangan Malaysia, Loh Hang Yi dan Eng Eng Cheong. Nggak butuh waktu lama, Fajar Grian langsung menggulung lawannya 2 game langsung, dengan skor dominan 21-11 dan 21-17. Pasangan peringkat atas Indonesia ini memang tampil tanpa celah. Serangan demi serangan mereka lancar jaya, dan kerjasama di lapangan terlihat solid banget. Selain Alwi dan Fajar Grian, wakil-wakil Indonesia lainnya juga turun berlaga hari ini. Dari sektor ganda campuran, pasangan muda Jafar Hidayatullah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu berhasil menumbangkan wakil Prancis, Julien Maio dan Lea Palermo, 2 game langsung dengan skor 21-19 dan 21-16. Ini jadi sinyal positif bahwa generasi baru ganda campuran kita mulai menunjukkan taji di turnamen internasional. Di sektor tunggal putri, Komang Ayu Cahya Dewi harus mengakui keunggulan wakil Taiwan, Tung Chiu Tong, dengan skor 2 game langsung 15-21 dan 19-21. Meski kalah, permainan Komang tetap memberikan perlawanan sengit, terutama di game kedua yang berlangsung ketat. Lanjut ke sektor ganda putri, pasangan kuat Melisa Trias Puspitasari dan Rachel Alestaro sukses menyingkirkan senior mereka sendiri, Apriani Rahayu dan Feby Setianingrum, dengan skor ketat 24-22 dan 21-18. Hasil ini cukup mengejutkan karena Apriani adalah nama besar di ganda putri. Namun Melisa dan Rachel mampu menunjukkan keberanian dan soliditas permainan yang luar biasa. Sayangnya, kabar kurang menyenangkan datang dari pasangan ganda campuran Bobby Setiabudi dan Melati Daeva Oktavianti. Mereka kalah 2 game langsung dari pasangan Cina, Kuo Xinhua dan Chen Fanghui, dengan skor 14-21 dan 12-21. Kekalahan ini tentu jadi bahan evaluasi untuk kembali bangkit di turnamen berikutnya. Jadi,
Sobat bulu tangkis, secara keseluruhan hari ini Indonesia mencatatkan performa yang cukup solid di Thailand Open 2025. Alwi Farhan tampil sebagai sorotan utama dengan kemenangan dramatisnya, dan kita semua menanti apakah dia bisa menuntaskan misi balas dendam melawan Kenta Nishimoto, dan menembus perempat final untuk pertama kalinya di turnamen Super 500. Fajar Grian juga menunjukkan bahwa mereka masih jadi andalan utama ganda putra. Sedangkan di sektor-sektor lainnya, munculnya kejutan dari pasangan muda seperti Melissa Rachel dan Jafar Felisha menjadi angin segar untuk regenerasi bulu tangkis Indonesia. Itu dia update hasil pertandingan Thailand Open 2025 hari ini dari catatan badminton. Jangan lupa buat subscribe, like, dan nyalain lonceng notifikasinya, supaya kamu nggak ketinggalan info terbaru, analisis tajam, dan momen-momen menegangkan dari dunia bulu tangkis. Yuk, kita terus dukung para pejuang merah putih agar bisa harumkan nama bangsa di panggung dunia. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan seperti biasa, salam smash, simbol benturan.